Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dalam segala hal kami ditindas, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8-10. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, mati setiap hari. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, agar dapat hidup setiap hari untuk Kristus, kita harus mematikan diri sendiri setiap hari. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Apakah Anda berada dalam situasi di mana Anda sering disalahpahami karena iman Anda di dalam Kristus? Apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki jiwa suka mencela dan mengkritik? Apakah pekerjaan yang Anda lakukan di gereja Anda atau untuk keluarga Anda kurang atau sama sekali tidak dihargai? Reaksi yang tepat untuk itu adalah bersedia memiliki roh yang rendah hati dan penyerahan diri untuk mati seperti yang Yesus lakukan di sepanjang hidupnya. Ya, Tuhan kita mati satu kali di atas kayu salib, tetapi dalam pengertian lain, Dia pun mati setiap hari,
Salib menjadi puncak dari seluruh kematian seumur hidup. Dia bersedia disalahpahami dan difitnah, mengorbankan tempat tinggal dan kenyamanan, untuk mengambil peran sebagai seorang hamba. Itu adalah kematian yang harus dialaminya. Kita harus bersedia untuk mati seperti itu juga. Ketika kita mati bersamanya, karunia Allah kepada kita adalah kehidupan Yesus, hidup paling menarik yang pernah ada. Keindahannya perlahan-lahan akan tumbuh dalam diri kita dan menjadi keindahan kita juga. Ingatlah peribahasa ini, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Kerendahan hati dan ketenangan yang melukiskan tentang Yesus dalam menghadapi kesalahpahaman yang menyedihkan nilainya sebanding dengan ribuan kata-kata. Sebagian orang boleh melihat hidup Yesus yang terungkap dalam diri Anda dan rindu untuk masuk ke dalam hidup itu. Begitulah, mati setiap hari dapat membantu membawa hidup kepada orang lain. Diserahkan kepada maut karena Yesus. 2 Korintus 4 ayat 11 berkata, "Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini." Untuk mengerti dan memahami frasa, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, ada baiknya kita membaca ayat 10 sebelum teks ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yang dimaksud Rasul Paulus dengan membawa kematian Yesus ini menunjuk kepada ketaatan dan kesediaan yang tulus dalam diri Kristus untuk menerima segala penderitaan yang harus ditanggungnya demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Sekalipun tidak memiliki kenyamanan di bumi, seperti dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, tak menghalangi Kristus untuk tetap taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, maksudnya adalah kita membawa kematian Yesus ke dalam tubuh kita. Apakah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menulis tentang membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami? Apakah ini sekadar retorika filsafat? Apakah ini bukannya diskusi hangat namun tidak jelas arahnya tentang makna dari penderitaan demi Injil? Sama sekali bukan begitu halnya. Karena ini adalah justru hakikat dari Injil itu sendiri. Yesus mati dan bangkit untuk kita masing-masing dan salibnya sekarang berdiri sebagai pintu masuk ke dalam segala berkat Allah. Apabila kita merangkul dan bersatu dengan salib Kristus dan kebangkitannya, maka kita menerima kehidupan yang Allah senantiasa ingin berikan kepada kita, yaitu suatu relasi yang intim dengan dirinya. Kita menerima kasih-Nya dalam diri kita, dan kasih itu akan mengalir keluar dari diri kita dan menyentuh orang-orang lain. Kita hanya perlu merenungkan upaya-upaya kita untuk mengubah hati kita agar dapat mengetahui bahwa kita memerlukan kekuatan Allah yang melimpah-limpah, apabila kita sungguh ingin menjadi seperti Yesus. Kita tentunya sudah mengetahui benar dorongan-dorongan buruk yang ada dalam diri kita, untuk menjadi marah, bersikap mementingkan diri sendiri, nafsu, iri hati dan penolakan. Betapa kita rindu untuk bebas merdeka dari semua yang buruk itu. Betapa penuh damai sejahtera hidup kita jadinya tanpa beban-beban sedemikian.
Disinilah berlaku prinsip kematian menjadi kehidupan dari Paulus. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, berarti terus menempatkan salib Kristus di posisi paling depan dalam pikiran kita. Mengingatnya selalu dalam doa-doa kita dan sepanjang kesibukan kita sehari-hari. Inilah harta kekayaan yang paling berharga yang kita bawa dalam bejana hati kita masing-masing. Hidup Yesus yang penuh kuat kuasa yang bekerja dalam diri kita sehari-hari, mengubah kita dan memenuhi diri kita dengan karakternya sendiri. Inilah yang memacu dan mengobarkan semangat Paulus untuk setia memberitakan Injil, sekalipun ia harus dihadapkan pada ujian, tantangan, penderitaan dan aniaya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Inilah yang dimaksudkan menderita bersama dengan Kristus. Dengan membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya, maka kehidupan Kristus benar-benar menjadi nyata di dalam diri Paulus. Rasul Paulus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat yang menjanjikan untuk dinikmati, tetapi sebagai kesempatan untuk mengerjakan amanat agung, menjadi kawan sekerjanya untuk menggenapi rencana Bapa, sekalipun ia harus mengalami penderitaan demi penderitaan karenanya. Dengan kualitas hidup yang demikian ini layaklah jika Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kekristenan yang benar mengenakan kehidupan Kristus setiap hari, yaitu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena itu marilah kita senantiasa membawa kematian Yesus ke dalam tubuh kita, agar kematian Yesus bekerja dalam diri kita, maka demikian pula kehidupannya yang kemudian akan mengalir keluar dari hati kita dan menyentuh orang-orang lain dengan kasih Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.